Selamat datang Pak Aan Widianto ya. Iya, Pak. Pak Aan di mana Pak Aan lokasinya? Saya Pati, Jawa Pati, Tengah. Iya, Jawa Tengah ya. Oke. iya. Oke, kita mulai ujian komprehensif ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Pak Aan, saya penguji satu dan Ibu penguji. Terlebih dahulu kita akan menyaksikan dulu performa dari Pak Aan Widianto dalam melaksanakan ya. Tapi jangan terlalu lama Pak, maksimal 10 menit aja ya. Oh iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, anak-anak, setelah kalian membuat itu nanti, kalian presentasikan hasil kalian di depan kelas. Ya? Ya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, anak-anak. Alasannya mengapa sapi mengunyah makanannya 2 kali. Nah, alasannya tadi sudah terjawab ya dari proses diskusi kalian ya. Jadi dia itu makanan yang dikunyah pertama kali itu masih bersifat kasar. Kemudian dia saat dia istirahat itu makanan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, anak-anak, pada bahan ajar kalian itu ada teka-teki silang. Nanti silahkan kalian kerjakan sebagai PR di rumah. Pelajaran hari ini cukup sekian. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang, anak-anak. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Pertama, Pak An pernah dengar istilah guru memesona? Oh iya, Pak. Pernah, Pak. Dijelaskan apa itu guru yang memesona? Guru yang mempesona, sepengetahuan saya adalah guru yang penuh empati kepada siswanya, guru yang bekerja dengan penuh panggilan jiwa, jadi bukan semata-mata karena hanya mencari gaji atau untuk jabatan, tapi murni dari panggilan jiwa dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, guru yang penuh senyuman ketika mengajar, guru yang didambakan kehadirannya di kelas oleh anak didiknya, itu adalah guru-guru yang kriteria guru yang mempesona menurut saya. Terima kasih, Pak. Caranya untuk bisa tampil menjadi guru yang mempesona adalah saat mengajar, usahakan selalu tersenyum. Gitu, Pak. Terima kasih. Apakah Pak An sudah memenuhi ciri-ciri guru memesona tadi penampilannya? Saya rasa sebagian besar saya sudah memenuhi, Pak. Gimana kalau misalkan Aan mengajar secara luring, yang mendapati misalkan ada ini tingkatan berpikirnya siswa atau tingkatan penerimaan siswa dalam belajar itu kan berbeda-beda Pak An ya. Kalau yang lambat dalam pembelajaran, bagaimana caranya Pak An sebagai guru yang memesona mengatasi hal tersebut? Untuk siswa yang lambat, Pak, biasanya saya itu mempunyai sebuah tips, tapi tentunya ini dengan persetujuan dari orang tua murid terlebih dahulu. Jika orang tua menyetujui, maka akan sepulang sekolah, setelah tentu dia istirahat saya berikan waktu kesempatan untuk makan terlebih dahulu, lalu saya berikan tambahan pelajaran bagi anak-anak yang terlambat dalam penguasaan materi, Pak. Repot dong Pak ini. Iya, Pak. Apakah tidak membuat repot itu Pak? Tidak apa-apa, Pak. Demi supaya semua anak didik bisa paham, Pak. Pak pernah dengarkan istilah lots dengan hots ya? Apa itu bisa diberikan pengertiannya? Apa itu hots? Apa itu lots? Hots adalah high order thinking skill, Pak, atau kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Kalau lots itu low order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat rendah.
Biasanya dipetakan menggunakan taksonomi Bloom, Pak. Jika C1, C2, dan C3 itu biasanya lots. Jika C4, C5, dan C6 itu hots. C1 mengingat. Terus C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5-nya mengevaluasi, yang C6 mengkreasi atau mencipta. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali bahwa lots apa ini sudah host atau ini masih lots? Menggunakan kata kerja operasionalnya, Pak. Optional ya. Nah, contoh ada enggak contoh yang Pak An buat untuk yang host itu yang di Ya, itu tadi yang bahasa Indonesia menemukan kata kunci pada iklan media cetak. Selanjutnya, untuk yang muatan pelajaran IPA-nya, menganalisis fungsi organ pencernaan pada hewan ruminansia, Pak. Itu ada KKO-nya, menemukan ada pada C4, menganalisis juga ada C4. Pak An gunakan pendekatan apa dalam ini? Di saintifik sama tipek, Pak. Tapi bisa tunjukkan kan apa yang termasuk yang mana yang termasuk unsur-unsur dari saintifik itu? Untuk saintifik itu sendiri adalah proses pembelajaran yang memadankan dengan proses ilmiah. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi atau menganalisis. Yang kelima, kemudian adalah mengkomunikasikan, Pak. Oke. Terus di RPP-nya itu yang mana masuk unsur mengamati? Itu tadi kan Pak, ada koran, saya tunjukkan. Itu nanti saya minta siswa untuk mengamati. Model pembelajaran? Tadi saya menggunakan PJBL, Pak. Langkah-langkah PJBL. Yang pertama, seingat saya, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Oke, dari saya cukup ya. Ini sudah ada Ibu Nurabidah. Nanti dilanjut sama Ibu Nurabidah. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak An. Jumpa lagi, Pak An. Mana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Pak An, tadi materi ada? Untuk bahasa Indonesianya, kata kunci pada iklan media cetak. Untuk IPA-nya, sistem pencernaan pada hewan ruminansia, Bu. Sudah hanya ada dua ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, di bagian mana Bapak merefleksikan, di bagian mana Bapak meramu sehingga itu kelihatan secara integrate-nya antara pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia? Nanti setelah penjelasan tentang kata kunci iklan, ada sambungan ke materi IPA dengan misalkan gini, ada iklan. Nah, dari salah satu iklan yang kalian saksikan tadi atau kalian amati tadi, salah satunya adalah ada iklan susu anak-anak. Nah, kalian apakah tahu susu itu dari hewan apa? Itu, Bu. Jadi nanti bisa nyambung. Anak-anak akan menjawab sapi, Pak, gitu. Nah, untuk utama sapi ini akan kita pelajari sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Ini mengajarkan atau daring, Pak Aan? Ini nanti saya rencananya luring, Bu. Luring ya? Iya. Terus kan media apa saja? Medianya itu nanti saya akan gunakan yang pertama tadi yang utama adalah PowerPoint. Yang kedua nanti bisa dari lingkungan sekitar, tadi dari siswa, pengalaman siswa yang memberi makan sapinya yang di rumah. Yang ketiga nanti ada koran.
Itu saja, Bu. Ya, Pak An, kalau di dalam merancang evaluasi, tentu kan ada perancangan instrumen ya, Pak. Iya, Bu. Bapak bisa berikan gambaran dalam evaluasi penilaian Bapak baik dari sikap kognitifnya maupun apa saja yang terkait di dalam pembelajaran. Untuk penilaian sikap, observasi sikap percaya diri, disiplin, dan kerjasama, Bu. Bapak, Pak An berangkat dari mana untuk menilai kepercayaan diri, disiplin? Dasarnya apa sehingga Bapak tiba-tiba dari tujuan pembelajaran, Bu? Bagaimana Pak An meramu melihat sikap percaya dirinya anak, disiplinnya, seperti apa penggambaran? Menggunakan rubrik, Bu. Untuk disiplin, itu biasa saya amati dari awal, Bu. Siapa yang datang ke sekolah lebih awal, itu apakah dia terlambat atau tidak, apakah dia disiplin dalam mengerjakan tugas, apakah dia disiplin untuk menyelesaikan evaluasi tepat waktu apa tidak, gitu, Bu. Baik. Terus di lembar observasi tadi apa aja isinya, Pak Aan? Ada aspek-aspek dan kriterianya, Bu. Saya tuliskan di lembar penilaiannya saya. Nah, apa kriterianya? Seperti apa kriterianya? Untuk kriterianya sendiri, misalkan percaya diri, itu tadi jika presentasi di depan kelas itu berani apa tidak. Misalkan kan kadang ada siswa yang harus ditunjuk terlebih dahulu. Ada yang tidak usah ditunjuk, baru ditawarkan sudah berani. Itu menandakan kalau berarti siswa itu sangat percaya diri. Untuk di RPP saya yang masalah 3 tadi, itu aspek percaya diri, kalau nggak salah ingat, ada 4, Bu. Jadi nanti kalau memenuhi semua 4 kriteria itu, skornya juga maksimal atau 4. Gitu, Bu. Kalau hanya memenuhi 3, skornya 3. Kalau hanya 2, skornya 2. Kalau hanya 1, skornya 1. Oke, nah di bagian penilaian kognitifnya apa yang ingin berikan? Bagian kognitifnya, kalau nggak salah pilihan ganda, Bu. Pilihan ganda ya Pak Ania? Iya. Baik. Nah, saya hanya mau tahu, Pak, di dalam evaluasi ini instrumen Bapak yang Bapak buat, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang itu mengakses ke berpikir kritisnya anak? Sudah ada, Bu. Saya sajikan gambar, nanti indikatornya disajikan gambar, anak atau siswa dapat menemukan kata kunci berdasarkan gambar yang disajikan. Jadi nanti selain dari hasil pengamatan juga ada di indikatornya ada kata kerja operasionalnya menemukan. Menemukan itu ada pada level C4. Gitu ya. Ya. Baik, Pan, jikalau misalnya kita sudah mengajar, tentu kan Bapak melakukan. Nah, apa sebetulnya yang Bapak ingin lakukan ketika Bapak melakukan refleksi? Apa yang harus Bapak lakukan? Ketika melakukan refleksi, yang pertama itu saya menilai apa saja yang pertama kelebihan saya, apa saja kekurangan saya. Jadi nanti kekurangannya itu akan saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Itu, Bu. Untuk yang kelebihannya bisa dipertahankan supaya pembelajarannya jadi lebih baik. Seperti itu, Bu. Seperti apa pentingnya refleksi menurut Pak? Sangat penting, Bu. Karena selain untuk meningkatkan kemampuan guru, itu juga bisa untuk menilai kualitas pembelajaran yang telah disampaikan. Apakah tadi pembelajarannya sudah sangat berkualitas atau belum? Baik. Ya, saya kira itu dari saya, Pak. Makasih banyak, sukses ya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.